sedang banyak partai-partai tingkat lokal yang sedang melakukan penjaringan. Hal itu pun mungkin tidak lepas instruksi partai politik, sehingga partai politik di DPP itu akan mendapatkan berbagai macam usulan, berbagai macam pertimbangan, berbagai macam analisis yang banyak didorong oleh kabupaten atau provinsi masing-masing. Ada beberapa hal yang menarik pada rilis kesempatan ini. Yang pertama adalah di Kabupaten Bogor ini kekuatan politik itu hanya bertumpu pada dua kekuatan, yaitu kekuatan Partai Gerindra dan kekuatan Partai Golkar. Begitupun ketika aspek figurnya juga didominasi oleh dua kekuatan itu, sehingga partai-partai yang berada di kelas menengah padahal cukup signifikan suaranya, seperti Partai Nasdem, PKB, kemudian juga PKS, PAN, bahkan mungkin PDIP, itu tidak muncul figur-figur yang cukup kuat untuk didorong di pilkada kali ini, atau memang belum muncul. Tapi pada saat ini tidak banyak muncul figur-figur kecuali di dua kekuatan partai. Nah, sehingga kemudian kita melihat di dua kekuatan itu yang cukup menarik. Misalnya bahkan Partai Gerindra itu ada dua matahari kembar, di situ ada Iwan Setiawan dan Rudi Susmanto, dan itu hampir salib-saliban gitu. Dan ada yang menarik di sini, yang masuk lima besar, itu adalah Rieke Iskandar. Itu yang menarik. Kenapa menarik? Karena memang dia tidak terlalu kuat stigma partai politik. Nah, diketahui mungkin dia kader P3, tapi tidak kuat stigma kader P3, sehingga kemudian dia muncul terlihat bukan atas nama dan representasi kader P3. Nah, tentu kalau Bu Eli Yasin itu juga itu kader P3, sehingga tentu ketika dia muncul jelas merepresentasikan kader P3. Nah, yang menarik itu dua kader P3 ini, Rieke Iskandar dan Ely Rahmat Yassin. Itu Ely Rahmat Yassin yang merupakan ketua DPC Partai P3 hari ini disalib oleh Rieke Iskandar. Apa analisisnya? Yang pertama, ketika bicara ada Muhandi, itu jelas memang sejak awal dia kencang, dan saya ngintip di berbagai lembaga survei manapun, dia selalu menempati nomor 1. Dan sudah hampir berapa bulan dia menempati nomor 1 sejak kita survei di Pileg sekalipun. Dan mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa menyampaikan nanti dengan hasil-hasil survei lembaga survei yang lain. Nah, kemudian ini juga ada yang menarik juga, Iwan pada sisi presentasi dia turun, tapi kemudian pada urutan dia naik. Nah, karena saya melihatnya, analisisnya adalah Iwan Setiawan akhirnya cukup aktif dalam berdialektika menjelang pilkada, karena memang dia ketua DPC Partai Gerindra, sehingga dia sering muncul di berbagai macam pemberitaan, sering muncul di berbagai macam obrolan dan dinamika di partai-partai politik di Kabupaten Bogor, kemudian juga sering muncul narasi-narasinya di bumi. Nah, yang ketiga adalah Rudi itu menempati urutan 3. Survei terakhir kita ketika Pileg dia menempati urutan 2. Nah, sekarang urutan 3, tapi kami memang melihat di lapangan Rudi tidak bergerak menjelang pilkada ini. Pemberitaan Rudi terkait dengan hubungan dengan kontestasi itu tidak terlalu kuat. Bahkan juga tidak komunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Beda dengan Iwan Setiawan. Bahkan Rudi kalau muncul itu berita-berita, narasi-narasi atau informasi tentang jabatannya sebagai ketua DPRD, bukan sebagai kontestan di pilkada 2024 mendatang. Nah, Rieke Iskandar memang saya melihatnya juga beberapa bulan terakhir, terutama pas Ramadan, dia cukup giat. Kami juga beberapa kali mendapatkan undangan untuk menghadiri, tapi kita belum pernah ada kesempatan untuk hadir. Tapi informasi itu terus sampai kita bahwa turun ke lapangan cukup kuat, bahkan mungkin sampai hari ini. Yang kedua adalah dia itu jalan-jalan ke partai politik, membangun komunikasi dengan partai politik, dan juga mengambil formulir penjaringan di partai politik manapun yang membuka penjaringan, dan itu otomatis mendapatkan menjadi atensi para masyarakat dan juga teman-teman awak media, sehingga kemudian beritanya juga cukup hampir setiap hari muncul di media, baik media cetak maupun media elektronik ataupun juga media sosial. Nah, sehingga dia mampu kemudian nyanyi. Nah, kemudian untuk Bu Ely Rahmat Yassin, memang tidak ada yang menyatakan secara tegas dimanapun, di forum manapun, bahwa Ely Rahmat Yassin akan maju sebagai
bupati atau calon wakil bupati. Tapi yang 3 ini, yang 4 ini, baik Ade, Iwan, Rudi, dan Rike itu menyatakan siap untuk maju di Pilkada Bupati 2024 mendatang. Nah, tapi alias sampai hari ini dia akan maju atau enggak ada. Sehingga masyarakat mungkin itu diberikan sesuatu yang ketidakpastian. Yang kalau milih orang yang tidak akan maju, ya ngapain kan gitu kira-kira. Nah, kemudian juga ditambah Bu Eli Rahmat Yassin hari ini beberapa bulan terakhir cukup pasif, tidak terdengar namanya. Bahkan kemudian juga narasi-narasi tengah masyarakat juga itu relatif hilang. Nah, kemudian juga sangat bisa dirasionalisasi ketika kemudian Bu Eli itu masuk di urutan 5 besar terakhir. Namun di sini yang menarik adalah Rike cukup nyalip Bu Eli dan cukup signifikan yang distigmakan orang yang tidak terlalu kuat melekat dengan partai politik. Nah, ini yang saya pikir